Pada episode sebelumnya kita udah ngebahas nih tentang rekapitulasi performa sektoral di semester pertama 2023 untuk IHSG. Ada yang memberikan kinerja baik, tapi sayang nih ada pula yang masih belum bisa unjuk gigi. Nah, gimana sih prospek dari sektor yang udah manggung kemarin? Menurut kalian bakal nggak nih melandai atau malah melanjutkan performanya? Dan apakah ada kesempatan bagi sektor yang kita bisa bilang masih lagging untuk bisa nih menjadi leading? Saksikan di Stockbit Talk kali ini. Halo Stockbitor, balik lagi di Stockbit Talk sama saya Michael Owen Kohana sebagai investment analyst di Stockbit. Nah, hari ini saya nggak sendirian, tentu aja saya ditemanin sama Mas Alfi dan Ko Edi. Nah, sebelum kita lanjut, mungkin kita bisa kenal lebih lanjut sama dua orang narasumber kita hari ini. Yang pertama, coba mungkin Mas Alfi kenalin dirinya dulu. Oke, nama saya Muhammad Alfi Syahrin, biasa dipanggil Alfi. Saya dari Investabook. Oke, kalau ID-nya Mas di Stockbit apa? Di Stockbit @alfisyahrin. Oke, kalau lanjut ke Ko Edi. Halo semua, salam kenal. Nama saya Edi. Saya di Stockbit sebagai Lead Investment Analyst. Oke. Untuk ID Stockbit-nya kok? Edi Chan. Oke, jadi teman-teman yang mau follow dua orang ini boleh langsung aja ya di follow di Stockbit stream kita. Nah, thank you atas pengenalannya. Mungkin pertama-tama saya mau nanya nih ke dua narasumber kita hari ini. Kan kalau dilihat secara makro, inflasi AS itu udah turun terus ya trennya. Dan per Juni kemarin dia tuh berada di level 3%. Sedangkan suku bunganya AS sendiri itu ditahan di level 5,25. Tapi ada sounding nih bahwa itu tuh masih mungkin ada kenaikan sampai 5,5 atau 5,75. Nah, apakah tahun ini nih karena kemungkinan suku bunga dan inflasi AS dipangkasnya lebih cepat, itu tuh saham di AS lebih menarik daripada saham di Indonesia? Dan kalau enggak, menurut Mas Alfi dan Ko Edi sendiri, apa sih yang jadi daya tarik pasar saham di Indonesia sendiri? Mungkin dari Mas Alfi duluan. Oke, kalau dilihat dari first half 2023 itu kan sebenarnya pasar sahamnya sudah mulai naik ya. Tapi itu sebenarnya ditopang sebagian besar sama big tech ya. Modelan kayak Apple, Microsoft, Meta, Nvidia segala macam itu ya. Itu kalau nggak salah 90% tuh mereka yang merepresent kenaikan dari saham-saham US itu. Nah itu sebenarnya nggak merepresent karakteristik seluruh dari saham US itu, tapi memang karena faktor si perusahaan tersebut gitu ya, yang bisa dibilang mereka pertama punya jangkauan biasanya udah global, bukan cuma tergantung sama makro di Amerika Serikat doang, dan mereka punya tailwind karena peningkatan adopsi teknologi gitu. Tapi sebenarnya banyak perusahaan lain di US tuh masih struggling lah untuk bisa membuka kinerja positif di tengah inflasi yang sempat terjadi. Dan meskipun sekarang masih pemulihan, tapi yang teman-teman juga catat adalah inflasi inti yang biasanya menjadi penentu tingkat suku bunga itu masih di level 4% plus. Jadi penurunan inflasi sekarang itu banyak disumbang sama deflasi dari harga energi. Ya, tapi untuk inflasi inti yang itu terkait dengan pengeluaran-pengeluaran yang lain selain energi dan makanan itu masih di level yang cukup tinggi lah gitu. Nah, itu yang masih perlu diatasi sama perusahaan-perusahaan selain big tech di US. Nah, ini jadi kontras sama di makro di kita. Di kita itu bisa dibilang pas lagi kemarin suku bunga rendah, kita nggak banyak spending, nggak banyak loan yang diberikan, sehingga pas tightening nih shocknya nggak separah US dan negara-negara maju lainnya gitu. Sehingga sekarang kita ada di posisi yang cukup udah sering dibahas sama para ekonom gitu ya, kita sangat kuat, sangat robust. Tinggal masing-masing sektor akan gantian untuk kemudian mana yang akan pulih ke level sebelum pandemi, bahkan lebih besar dibanding pandemi gitu, karena makronya sangat kuat. Sekarang kita secara inflasi udah di level 3,5% per bulan Juni. Inflasi inti kita bahkan udah di sekitar 2,58. Jadi udah di level yang lebih rendah dari target di rentang akhir dari targetnya BI. BI itu kan targetnya itu kan 3% plus minus 1 ya. Jadi udah di rentang itu, sehingga tinggal nunggu The Fed sih. The Fed mulai turun, BI hampir pasti turun. Ya, mungkin sekarang BI masih akan nahan karena dia perlu ngejagain kurs juga kan untuk nggak jadi melemah gitu. Tapi kita di posisi yang sangat kuat untuk ngegas sebenarnya ketika ada kemungkinan kuat kalau The Fed
bakal turun harga, kita bakal naik dampak positifnya gitu. Oke. Jadi menurut Mas Alfi sendiri lebih menarik di pasar saham Indonesia. Betul sekali. Karena tadi memang kita waktu kemarin suku bunga rendah nggak begitu agresif lah ya Betul. kasih loan-nya. Ya. Jadi waktu ketika suku bunga naik segala macam kita nggak begitu terdampaknya Yap. cukup parah. Nah kalau dari Ko Edi sendiri gimana kok tanggapannya? Oke. Untuk mungkin kalau dari sisi ekonomi, sisi makro tadi udah lebih dibahas sama Mas Alfi. Kalau saya mungkin nambahin lebih dari sisi marketnya aja gitu ya. Kalau kita lihat kan sebenarnya performa dari market itu sendiri untuk tahun lalu itu memang di AS itu sangat jelek kan di 2022. Jadi memang kalau misalkan kita lihat dari sisi itu artinya dari sisi valuasinya itu karena tahun lalu itu udah turun cukup signifikan. Artinya valuasi dari market US sendiri itu sekarang udah lebih normal gitu. Sehingga ada potensi memang untuk 2023 ini ada pemulihan dari sisi indeksnya gitu. Nah kalau untuk Indonesia sendiri malah kebalikannya, Indonesia tahun lalu sebenarnya not really that bad gitu. Kalau saya nggak salah ingat itu kan market kita masih tumbuh walaupun cuma low single digit itu untuk tahun lalu gitu. Nah jadi dari sisi valuasi memang Indonesia secara relatif itu belum di level yang murah-murah banget juga gitu. Dan kemudian kalau kita ngelihat per sektoralnya juga kan tahun lalu itu banyak ditopang oleh kinerja perbankan gitu ya, yang memang secara sektor tuh really outperform gitu tahun lalu. Nah masuk ke tahun ini mungkin dari sisi pertumbuhan perbankan ini mungkin tidak sebesar tahun lalu gitu. Cuma bukan berarti secara market ini IHSG tidak memberikan opportunity gitu. Cuma mungkin saya ngelihatnya lebih dari akan terjadi rotasi sektoral gitu di IHSG. Jadi dari yang tadinya mungkin megang banking, mereka mungkin take profit, kemudian mungkin berpindah ke sektor yang lebih prospektif untuk 6 bulan sampai 12 bulan ke depan gitu. Oke. Jadi teman-teman mungkin view-nya Ko Edi atau pandangannya Ko Edi itu lebih ke netral ya kayak terkait IHSG dan lebih mungkin condongnya itu ke rotasi sektoral ya. Oke. Mungkin kita ke pertanyaan selanjutnya teman-teman. Nah, kan proyeksi ekonomi untuk negara Indonesia sendiri mungkin dari beberapa lembaga negara itu lebih solid ya untuk di tahun ini ya. Salah satunya itu dari IMF di angka 5% sampai akhir tahun 2023. Tapi kalau dilihat sendiri di Indonesia itu ada dua resiko nih yang harus dihadapin sama Indonesia. Yang pertama itu komoditas andalan kita, salah satunya itu batu bara, mengalami perlemahan nih signifikan tapi konsumsinya terus meningkat. Beberapa komoditas ekspor yang lainnya kita seperti minyak dan gas juga turunnya lebih landai daripada batu bara. Alhasil neraca dagang kita itu juga ikut melandai. Nah, bagaimana sih menurut tanggapan Mas Alfi dan Ko Edi prospek fundamental Indonesia ke depannya? Oke, jadi mungkin kalau saya ngeliatnya gini ya, Indonesia itu beruntungnya adalah selain memang kita punya kontribusi dari konsumen itu cukup besar, ya mungkin kurang lebih sekitar hampir 50% dari GDP, tapi di satu sisi juga memang kita itu masih bisa dianggap negara commodity base gitu kan. Jadi yang saya lihat ini justru dua elemen ini saling menyeimbangkan gitu. Mungkin pada tahun lalu ketika harga komoditi boom itu kita dapat benefit gitu kan, sehingga neraca dagang kita bagus, itu juga mensupport kita punya growth gitu ekonomi. Nah pada tahun ini kejadiannya sebaliknya nih, harga komoditas sudah mulai turun, sehingga mungkin dari sisi neraca dagang udah nggak sebagus tahun lalu, malah trennya kan yang tadi seperti yang disebutkan udah mulai melandai gitu kan. Ya, tapi di satu sisi saya ngelihatnya dari sisi konsumen itu bisa ada peningkatan nih. Satu yang tadi kita udah mention sedikit sebenarnya mengenai inflasi yang udah mulai melandai. Bahkan yang tadi disebutkan oleh Mas Alfi malah sebenarnya udah masuk ke rentang bawah dari Bank Indonesia nih gitu kan. Jadi itu harusnya suportif untuk daya beli masyarakat. Kemudian juga nanti di second half itu harusnya udah mulai akan ada aktivitas kampanye politik nih, karena kan kita akan menjelang pemilu di tahun depan kan. Jadi dengan peningkatan demand harusnya untuk sektor konsumsi ini akan semakin baik, yang mana bisa memberikan keseimbangan lah di tengah
neraca dagang kita yang udah mulai turun karena harga komoditas yang turun gitu. Oke, berarti menurut Ko Edi, iya memang neraca dagang kita trennya turun mungkin karena normalisasi harga komoditas. Tapi di sisi lain, dari sisi domestik, ini juga bakal didukung sama tingkat daya beli masyarakat yang mungkin akan menguat ya. Iya. Sampai akhir tahun 2023. Dan tentunya didukung oleh beberapa event penting seperti pemilu ya nanti tahun 2024. Nah, menurut Mas Alfi sendiri bagaimana, Mas? Saya setuju tadi sama yang dibilang sama Ko Edi gitu ya, soal gimana konsumsi domestik dan ekspor komoditas ini jadi dua hal yang saling melengkapi gitu. Karena 2022 itu sebenarnya konsumsi domestik kita itu tertahan, ya pemulihannya tertahan karena efek inflasi. Nah, sekarang gantian nih, ketika tailwind dari harga komoditas itu udah mulai normalisasi, sekarang gantian yang pick up adalah tiket konsumsinya gitu. Jadi kalau teman-teman lihat tuh pemulihan ekonomi juga nggak sama gitu, tingkat pemulihannya gitu. Misalnya kalau kita breakdown dari indeks keyakinan konsumen itu ada 5 kategori: pengeluaran 1 sampai 2 juta, 2,1 sampai 3 juta, 3,1 sampai 4 juta, 4,1 sampai 5 juta, dan di atas 5 juta. Nah, itu yang pulih lebih cepat adalah yang di atas 3 juta. 3,1 sampai 5 juta. Itu udah balik ke level bahkan lebih tinggi sebelum pandemi. Ya, di sekitar 120-an indeks keyakinan konsumennya. Sedangkan yang pengeluaran di bawah 3 juta itu masih di level lebih rendah dibanding pandemi. Nah, mereka inilah yang akan jadi potensi peningkatan daya beli nih, potensi konsumsi domestik, di mana mereka yang sebelumnya membelanjakan uangnya, ya mungkin kemarin sedikit menahan atau mungkin karena ada masalah jadi nggak banyak yang dibelanjakan gitu. Nah, sehingga selain tadi soal kegiatan kampanye politik, juga jangan lupa bansos. Bansos itu biasanya mulai didistribusikan di second half. Sehingga saya juga ada peningkatan anggaran yang cukup signifikan tahun ini ya, karena kompensasi atas kenaikan harga BBM itu di tahun lalu. Jadi kita bisa expect teman-teman indeks keyakinan konsumen di segmen pengeluaran 3 juta ke bawah ini akan meningkat ke depan itu. Oke. Jadi dari Mas Alfi sendiri, selain dari pemilu nanti juga didukung oleh bansos ya tentunya, dan emang dari datanya juga pemulihan kita cukup cepat ya. Dan sudah kembali, ada beberapa kategori yang sudah kembali ke level lebih tinggi malah dari pandemi ya. Oke, mungkin ada pertanyaan lanjutan dari saya, yaitu tentang selisih nih antara suku bunga kita, suku bunga acuan BI dan suku bunga The Fed. Suku bunga BI itu sekarang ada di angka 5,75 dan suku bunga The Fed itu atau suku bunga AS berada di level 5,25. Nah, pasca pembukaan debt ceiling di AS, Amerika gencar nih ngeluarin bonds untuk menutup hutang mereka. Dengan selisih tipis ini, akankah menurut teman-teman ini bakal menjadi trigger untuk keluarnya uang asing dari Indonesia dan memicu pelemahan rupiah? Kalau dari Mas Alfi sendiri, bagaimana tanggapannya? Kayaknya sih enggak ya, karena sebenarnya justru year to date itu sampai Juni itu bond udah inflow gitu. Kalau teman-teman lihat sejak Maret itu, sejak inflasi mulai downtrend, itu yield dari obligasi acuan kita yang 10 tahun tuh udah turun terus, sekarang udah 6,1 atau 6,2% gitu. Sehingga di bond itu udah inflow, sebenarnya yang tinggal perlu kita tunggu tinggal inflow ke equity gitu. Karena mungkin sekarang kalaupun ada tuh jumlahnya belum terlalu besar. Mungkin dugaan saya adalah konfirmasi tentang penurunan The Fed sih. Kira-kira kalau The Fed akan confirm turun tuh risk appetite pelaku pasar baru akan mulai meningkat untuk di emerging market kayaknya. Oke. Jadi Mas Alfi percaya once nanti kita udah mulai nih ngelihat trennya bahwa inflow tuh malah masuk ke bonds kita, dan itu biasanya juga akan diikuti oleh masuknya uang ke pasar ekuitas ya. Nah, kalau dari Ko Edi sendiri bagaimana kok? Oke, mungkin tadi inflow udah dibahas, masalah inflow. Kalau saya ngeliatnya gini ya, untuk selisih yield yang tipis ini, itu kan kita ngelihat yield dari obligasi masing-masing negara kan. Tapi jangan lupa juga bahwa ada faktor currency di situ. Artinya ketika nanti suku bunga AS yang secara historis ini cukup tinggi, ketika nanti mulai dipangkas itu bisa saja untuk USD itu melemah gitu. Sehingga untuk aset-aset yang berdominasi USD ini mungkin saja dari sisi investor itu nggak terlalu menarik lagi gitu. Sehingga kalau misalkan ada risiko depresiasi untuk USD sendiri, itu juga bisa mengurangi attractiveness dari
aset-aset yang denominasi USD gitu. Oke. Itu aja sih tambahan dari saya. Jadi dari Ko Edi dan Mas Elvi percaya bahwa memang untuk di Indonesia sendiri itu masih besar ya antusiasnya dari asing ya. Nah mungkin kita lanjut nih ke pertanyaan selanjutnya, yaitu kan kita udah bahas nih bahwa oke, kita lanjut, kita market kita akan tetap oke nih, kita percaya di sisa tahun 2023. Nah kan sebenarnya dari awal tahun inflasi udah mulai turun, harga komoditas mulai melandai, jadi kita mulai lihat bahwa ada beberapa rotasi sektor nih, dari sektor energi ke konsumsi, perbankan, retail, properti, dan yang lain-lain lah. Sebagai sektor, menurut teman-teman, ada nggak sih sektor hidden gem lainnya yang belum, kira-kira yang belum kutip-kutip manggung lah, menurut teman-teman? Ada nggak? Mungkin dari Ko Edi duluan. Oke, sebenarnya ini ada kaitannya dengan tadi Mas Alfi sebutkan ya, bahwa walaupun recovery di konsumsi itu sudah terjadi, tapi belum merata nih. Karena kalau kita lihat sebenarnya dengan inflasi yang tinggi itu yang paling terdampak adalah masyarakat yang konsumsinya bisa dibilang secara kelas itu paling bawah gitu. Mereka yang paling terdampak. Jadi ketika periode disinflasi atau misalkan inflasi itu terus menurun, harusnya pemulihan di segmen-segmen inilah yang bisa cukup kencang gitu secara relatif dibandingin dengan kelas-kelas yang lainnya. Sehingga kalau saya melihatnya ada opportunity nih untuk emiten-emiten yang memang exposure-nya di segmen-segmen konsumer yang agak di mid low ini gitu. Oke, jadi dengan kata lain mungkin kenaikannya lebih cepat untuk perusahaan yang mempunyai market untuk kayak mass market ya, maksudnya untuk rata-rata semua. Dan menurut Mas Alfi sendiri bagaimana? Oke, sebelum masuk ke sektor, saya mau share dulu gitu ya, kayak pandangan saya tentang fundamental ekonomi Indonesia dalam jangka panjang gitu. Boleh. Karena saya tuh, apa ya teman-teman, time frame-nya tuh kan 10 tahun plus gitu, sehingga mesti believe juga sama tren jangka panjangnya. Dan saya percaya salah satu hal yang inevitable sedang terjadi di Indonesia adalah pertumbuhan kelas menengah. Ya, pertumbuhan kelas menengah itu per 2020 sebelum pandemi itu, kata World Bank itu ada 52 juta kelas menengah di Indonesia. Dan tapi masih ada sekitar 3 kali lipatnya itu calon kelas menengah, jadi orang-orang yang akan jadi kelas menengah gitu. Nah, mereka inilah yang kemarin terdampak parah dari pandemi dan inflasi kemarin gitu ya. Ada sekitar 152 juta orang-orang yang ada di posisi untuk siap naik kelas gitu. Ketika GDP per kapita kita terus meningkat, mereka ini yang akan jadi makin sejahtera gitu. Mereka ini yang akan konsumsinya makin beragam ke depan. Jadi mungkin dalam jangka pendek saya sepakat tadi dalam 6 bulan sampai setahun ke depan akan pick up kembali seperti ngikutin kelas-kelas yang lebih atas ya. Menengah bawah akan pick up untuk balik ke level sebelum pandemi. Tapi teman-teman jangan lupa kalau tren peningkatan konsumsi di semua kelas itu akan terjadi dalam jangka panjang di Indonesia gitu, karena kelahiran kelas menengah ini. Oke. Jadi memang nanti tren konsumsinya juga didukung sama yang tadi sempat ke hold nih, yaitu pertumbuhan kelas menengah ya. Yep. Oke deh. Nah, mungkin selanjutnya saya mau ke Mas Alfi dulu, nanti boleh Ko Edi nambahin. Menurut Mas Alfi sendiri, apa sih pertumbuhan di yang kelas menengah ini, katalisnya yang benar-benar katalisnya yang melandasi nih kenaikan mungkin di sektor konsumsi atau retail sendiri, apa sih katalisnya? Kayak konsumsi dia nambah karena apa, benar-benar katalisnya? Jadi ya gampang aja sebenarnya, ketika penghasilan kita bertambah, kita akan konsumsi akan lebih tinggi gitu kan. Ketika penghasilan kita bertambah, akses kita terhadap kredit juga akan lebih tinggi. Kita akan jadi lebih bankable, kita jadi bisa ambil loan untuk mobil, untuk rumah gitu ya, untuk pinjaman yang lain gitu ya. Nah, itu yang akan terjadi ketika makin banyak kelas menengah gitu ya. Terus sebenarnya tadi sedikit dibahas soal sektor tuh, sebenarnya jadi gini, kalau kita ngomongin market, sebenarnya kan ngomongin ekspektasi ya. Betul. Jadi kita perlu cari kira-kira mana sektor yang di sektor real nanti akan pick up juga, tapi belum disadari sama market nih, belum diekspektasi hal yang sama. Nah, saya tuh bisa sebut sebenarnya salah satunya adalah media gitu, karena media terutama yang punya exposure besar di TV FTA ini akan dapat dampak turunan dari ekspektasi penjualan dari FMCG. Jadi ketika produk fast moving consumer good itu diekspektasi akan meningkat, bansos sudah mulai turun, ada kegiatan kampanye gitu ya. Orang akan perusahaan FMCG expect mereka bakal bisa jual lebih banyak, mereka akan spend lebih banyak ke iklan. Nah, media TV FTA terutama akan dapat
dampak turunannya. Oke, dapat dampak positif lah ya, Yap. bisa dibilang ya. Oke, jadi katalisnya adalah memang tadi Mas Alfi menyebutkan bahwa emang nanti pendapatannya nambah, ketika pendapatan nambah nanti bisa lebih minjemnya untuk loan lebih banyak lagi ya. Nah, untuk Koedi sendiri bagaimana kok tanggapannya tentang tadi lumayan menarik nih, media salah satunya yang kemungkinan masih jadi kayak underdog-nya lah bisa dibilang. Belum Oke. kelihatan maksudnya. Oke. Kalau ngomongin media, memang itu salah satu sektor yang cukup menarik juga, karena saya setuju dengan Mas Alfi bahwa sektor ini kan adalah sektor turunan dari konsumen. Jadi ketika untuk mass marketnya nanti akan pulih dan malah dapat boost gitu kan dari satu bansos yang tadi Mas Alfi sebutkan, kemudian juga dari spending terkait dengan kampanye, sehingga mass market ini bisa dapat boost dari situ, itu harusnya juga berdampak positif karena emiten-emiten ini kan tentunya akan mengalokasikan budget yang lebih gitu untuk promosi mereka gitu kan. Kemudian untuk mungkin secara spesifik juga kalau kita lihat salah satu emiten media itu seperti SJME juga, selain dari sisi FTA-nya yang kita dengan ekspektasi positif tadi dari sisi konsumennya, dia kan juga punya segmen media yang ini ya, yang online ya, yang video itu. Yeah. Nah kalau kita lihat itu guidance dari company itu sendiri untuk tahun ini mereka akan mulai mengurangi nih in terms of mereka punya produksi konten gitu. Okay. Sehingga harapannya dengan ini kerugian dari segmen online ini akan menurun gitu. Jadi secara overall saya melihat emiten ini menarik gitu, karena baik dari sisi FTA-nya maupun dari sisi OTT-nya itu akan ada perbaikan gitu. Oke, jadi memang kayak double barrel gitu ya. Jadi kayak dua bakal ngedukung performanya secara fundamental ya. Ya. Nah, untuk kalau dari teknikalnya sendiri kita boleh tahu nggak sih kok pandangan Koedi terkait SCMA ini gimana kok? Oke, mungkin kalau dilihat dari teknikal sebenarnya belum terlalu menarik. Karena kalau kita lihat dari moving average baik yang long term maupun yang short term, di EMA 200 dan EMA 50 sebenarnya saham ini masih berada di fase downtrend gitu ya. Tetapi bisa saja ini merupakan signal bahwa saham ini tuh sudah memasuki fase bottoming-nya gitu. Sehingga kalau kita ngelihat dari risk reward tentunya cukup menarik ya dengan katalis-katalis yang ada di depan dan sahamnya udah memasuki fase bottoming. Sehingga mungkin secara resiko cukup limited, cukup terbatas. Tapi ketika memang katalis positif tadi terrealisasi, itu untuk rewardnya sendiri atau upside-nya cukup banyak gitu ya. Karena mungkin secara valuasi pun saham ini sudah termasuk cukup murah gitu. Oke, berarti memang kalau bisa disimpulin kayak memang trennya secara keseluruhan masih downtrend. Tapi kalau dilihat dari secara risk and reward ratio itu lumayan menarik ya, betul ya? Nah, kalau Mas Alfi sendiri ada tanggapan nggak Mas terkait selain misalkan SCMA atau media-media yang lainnya, ada nggak sih yang menurut Mas Alfi menarik gitu? Oke, sebenarnya bisa dibilang tuh media di Indonesia tuh udah jadi duopoli ya antara MNCN sama SCMA gitu. Yeah. Dan kalau kita lihat secara historis tuh ini saya ada rekap belanja iklan dari 8 FMCG terbesar itu minimal udah 1,5 T ke atas lah belanja iklannya gitu terakhir. Nah mereka tuh selalu dalam tren peningkatan ad spend-nya ketika ekspektasi ekonomi ini meningkat gitu. Mungkin all time high di 2019 ini bisa kita lihat ini adalah tahun pemilu. Bisa juga kita lihat ini adalah tahun terakhir sebelum pandemi gitu. Jadi 2024 ini momen tepat untuk kembali menyentuh all time high untuk ad spend di 8 big FMCG ini gitu. Okay. Nah, yang menarik adalah petanya bisnis TV FT ini makin terkonsolidasi gitu ya. Pemainnya nggak nambah, justru yang besar ini jadi makin besar. Ya, sebelum 2017 saat ad spend di TV itu masih cukup gede growth-nya, itu masih cukup punya audiens share besar kayak misalnya Transcorp gitu ya, Trans Group gitu. Terus misalnya Antv punya MDIA gitu ya. Dulu tuh grupnya grupnya TV FT MNCN sama SMA tuh sekitar megang 2/3 lah dari belanja iklan di TV. Belakangan itu udah megang 3/4. Jadi mereka makin mendominasi gitu. Jadi sebenarnya dua ini sama-sama menarik gitu ya. Tapi kalau saya sama seperti Koedi tetap prefer SMA karena dua hal.
Pertama soal manajemen dan pemegang saham pengendalinya gitu ya. Saya lebih percaya lah sama grup MTech dan SCM gitu dalam mengelola bisnis yang efisien, yang rasional, keputusan alokasi modalnya. Terus yang kedua soal strategi digitalnya. Jadi sebenarnya MNCN juga punya strategi digital, tapi bedanya mereka MNCN ini fokus untuk short term revenue lah gitu ya. Mereka memeras konten dan IP mereka lepas ke YouTube, mereka lepas ke Facebook, ke TikTok gitu ya. Bahkan mereka, kalau YouTube kan emang udah ada ya revenue sharing gitu ya untuk iklan, tapi TikTok sama Facebook mereka ada deal khusus tuh MNCN untuk bisa dapat revenue. Itu yang bikin iklan digitalnya ini udah tumbuh cukup baik lah di sana. Tapi mereka mereka nggak punya akses langsung ke audiens. Ketika mereka cuma jadi supplier konten untuk 3 perusahaan media besar itu. Nah itu yang jadi keunggulannya SMA ketika dia mau nantang Netflix, mau nantang Hotstar, mereka mau bikin OTT sendiri. Biar mereka nguasain data, mereka tahu kira-kira konten seperti apa yang disukai sama penontonnya. Sehingga sebenarnya ketika tadi kalau dibilang memang ada penurunan jumlah series video original series yang dirilis, tapi saya juga dapat info kalau budgetnya dinaikin per seriesnya. Jadi secara jumlah diturunin tapi kualitasnya dinaikin. Nah itu yang diincar sama mereka karena mereka udah punya data nih kira-kira dari tahun lalu mana yang layak buat jadi bikin season 2, season 3 gitu ya. Nah itu yang jadi satu katalis positif gitu ya. Apalagi kalau kita ngelihat laporan keuangan sebenarnya mungkin terlihat kok kayaknya earningnya rendah banget nih SMA gitu ya. Tapi yang teman-teman juga perlu tahu adalah kerugian video yang memang dipakai untuk investasi, mereka bikin konten, mereka promosi segala macam, itu menutupi dari earning power-nya SMA. Mereka punya TV FTA, mereka punya konten gitu ya, yang sebenarnya bisa dibilang tuh masih di range titik stabilnya tuh di sekitar 1,4 sampai 1,5 triliun. Jadi kalau misalnya kerugian video itu kita pisah, dia masih di range earning itu tuh. Nah itu bayangin nanti ketika video loss-nya udah berkurang plus profit, nah 1,5 ini akan ditambah sama earningnya video gitu. Itu yang saya expect dalam beberapa tahun ke depan bisa dicapai sama SMA. Karena memang tadi juga didukung oleh quality kontennya meningkat ya. Betul. Dan akhirnya bakal mendapatkan market share lagi ya. Oke. Nah, selain itu, mungkin kita hampir di penghujung acara nih. Tapi mungkin saya mau nanya, kalau untuk Mas Alfi sendiri, gimana sih strategi untuk manage portofolionya di sisa tahun 2023 ya, atau bisa dibilang semester 2. Apakah udah mulai berotasi juga atau tetap di hold atau kayak udah gue hold aja, nanti kalau udah sampai nanti gue TP. Dan view-nya gimana sih di sisa tahun 2023 ini? Apakah bakal nanti strateginya ke lebih agresif lagi atau lebih ke wait and see? Oke. Saya SMA tuh udah pegang dari 2019 ya, jadi udah dari sebelum pandemi, dan sebenarnya secara tes investasi tuh bergerak terus gitu. Kayak misalnya kan dia ada masih dalam proses transformasi lah gitu ya. Misalnya kayak dulu tuh video investnya belum segede sekarang gitu, belum ada investor eksternal masuk gitu ya. Terus peta di TV FTA juga berubah gitu. Juga dulu mungkin bersaing ketat sama MNCN ya. Sekarang trennya nih udah sejak 2022 tuh udah lebih bagus SMA lah di TV FTA. Jadi udah punya dari lama, sekarang masih yakin dengan tesis yang terbaru. Mungkin kalau strategi alokasinya akan kemungkinan justru akan menambah alokasi ke SMA gitu ketika merasa opportunity-nya lebih baik dibanding saham lain gitu yang ada di Porto sekarang gitu. Mungkin saya akan mengurangi saham yang sudah ada di Porto untuk double down lagi ke SMA ke depan gitu. Oke. Berarti mungkin lebih wait and see dan mungkin bakal lebih agresifnya ke SMA ya. Betul. Nah, kan kita udah bahas terus nih ya untuk SMA. Kok kalau pandangan Koko technical tentang MNCN sendiri gimana sih kok? Oke, kalau MNCN memang secara kalau saya lihat secara fundamental nggak semenarik SCMA ya. Tapi kalau kita ngelihat technically sebenarnya agak mirip ya dengan SCMA dalam artian dari moving average trendnya itu masih downtrend. Jadi bisa dibilang saham ini mungkin masih dalam fase downtrend. Tetapi mungkin bisa dalam artian gini, ketika nanti fundamental dari sektor ini membaik, baik dari MNC dan SCMA, dari sisi harga saham mungkin pergerakannya bisa cenderung mirip gitu ke depannya. Nah, permasalahannya adalah mungkin
nanti akan ada perbedaan ketika investor melihat eksekusi di bagian video untuk SCMA gitu. Karena mungkin kalau dari sisi FTA itu trennya mungkin bisa mirip. Ya mungkin kalau ketika audience share-nya 1 bulan yang satu naik, yang 1 bulan turun gitu kan. Tapi secara industri as a whole kan akan dapat katalis positif dari yang tadi dibilang bahwa ada boost dari kampanye maupun dari bansos gitu kan. Jadi secara industri harusnya benefitnya akan terreflect di dua-duanya lah. Nah yang akan menjadi pembeda adalah nanti ketika investor melihat eksekusi dari video ini untuk SCMA tentunya gitu. Nah, thank you Koedi atas jawabannya. Nah, mungkin mau nanya nih kok, kalau dari sisi teknikal sendiri dan mungkin bisa digabungin dengan fundamental, di sisa tahun 2023 menurut Koedi arahnya lebih kemana sih? Lebih wait and see dulu nih untuk para teman-teman atau lebih agresif sih? Oke, mungkin kalau saya menjawab secara umum, saya ngeliatnya gini sih. Tadi udah di-mention sama Mas Alfi bahwa inflow ini sekarang baru masih di bonds gitu ya. Untuk equity sendiri jumlahnya masih kecil gitu kan. Tetapi memang biasanya inflow ke equity ini ngikut gitu. Dalam artian ketika bondnya udah selesai, nanti inflow-nya baru masuk ke equity. Kemudian kalau kita ngelihat alasan dibalik itu kan atau background dibalik itu kan memang balik lagi masalah di ekspektasi suku bunga kan. Jadi ketika nanti udah mulai dipangkas itu, secara aset kelas equity itu atraktifnya atau daya tariknya itu lebih meningkat lah gitu. Jadi dari aspek tersebut untuk semester kedua harusnya kalau saya secara pribadi mungkin melihatnya investor bisa lebih agresif nih untuk masuk ke pasar saham gitu. Oke. Nah, Mas Alfi ada tanggapan nggak untuk kayak tadi kan tingkat suku bunga tuh turun segala macam, dan kira-kira ada lagi nggak Mas kira-kira selain sektor media dan consumer yang menurut Mas Alfi ini lumayan oke nih gitu dan kita bisa lebih agresif gitu di sini? Paling bank kali ya. Bank itu kan sebenarnya tadi kalau tadi sempat mention itu kan dapat windfall profit lah kalau misalnya batu bara tuh dari peningkatan ASP. Bank itu kan sebenarnya dari pengurangan beban CKPN ya. Beban CKPN itu berkurang signifikan di bank-bank besar tahun kemarin. Tapi sebenarnya source of growth-nya masih banyak mereka nih. Pertama adalah pertumbuhan kredit. Ya, pertumbuhan kredit itu akan mulai mengikuti percepatan dari peningkatan konsumsi. Ya, karena kan itu ketika kondisi ekonomi secara umum sehat, ya risk appetite bank untuk nyalurin kredit juga bisa meningkat gitu ya. Mungkin kan banyak ngasih guidance tuh bank besar itu kan 10-12% ya tahun ini ya. Tapi saya duga, saya expect tuh tahun depan bakal bisa lebih cepat lagi. Mungkin 13-15% tuh bisa jadi angka tengah lah untuk big bank bisa saluran lebih banyak bank gitu ya. Dan hal menarik lain selain ekspektasi percepatan penyaluran kredit adalah efisiensi. Jadi saya lihat di banyak bank-bank besar itu gara-gara pandemi mereka sadar kalau ternyata sekarang tuh banyak layanan bisa diselesaikan secara digital. Jadi nggak cuman bank digital, bank yang konven juga banyak mengerjakan digitalisasi. Ya banyak pegawai-pegawai yang awalnya dulu ngerjain kerjaan admin sekarang dialihin jadi sales. Sekarang fokusnya jualan. Nah, sekarang makin banyak misalnya kayak bahkan sekelas BRI yang dulu terkenal dengan cabangnya banyak, sekarang berkurang cabangnya. Mereka ngurangin cabang karena volume transaksi di mobile banking, internet banking meningkat, dan mereka fokusin orang-orang yang ada untuk jadi nyalurin kredit, ngejualin produk-produk fee-based income gitu ya. Itu yang bisa jadi katalis untuk pertumbuhan bank setelah normalisasi CKPN. Jadi CKPN-nya udah nggak bisa berkurang lagi nih, mereka masih punya source of growth lain dari pertumbuhan kredit yang akan jadi makin cepat, sama dari efisiensi operasional bank. Oke. Nah, tadi kan Mas Alfi sendiri udah ngomong nih terkait big banks. Kalau di bawahnya big banks, kira-kira siapa Mas Alfi? Kayak yang kemungkinan dapat keuntungan yang paling banyak lah dari penurunan suku bunga ini, menurut Mas Alfi sendiri? Mungkin bukan secara langsung dari penurunan suku bunga ya, tapi dari pemulihan ekonomi di menengah bawah ya. Itu sebenarnya BTPS. BTPS itu saya juga udah punya sahamnya. Ini memang bank yang bisa dibilang timeline-nya agak beda sama big bank gitu ya, karena mereka terkonsentrasi portofolio di kredit ultramikro, di mana mereka yang paling terdampak dan pulihnya belum secepat yang menengah atas gitu. Nah ini yang saya expect akan mengulangi yang terjadi di big bank 2022 ya, tapi mungkin bukan tahun ini, mungkin baru 2024 baru akan kelihatan hasilnya, tapi ya nggak tahu apakah pasar akan mulai
menyadari itu di tahun ini atau baru di tahun depan ya, tapi secara realnya mungkin baru akan terreflect di laporan keuangan di 2024. Oke. Jadi Mas Alfi sendiri percaya emang bahwa ya BTPS kemungkinan recovery-nya akan mulai lah, bisa dibilang tahun 2024. Nah teman-teman, sekali lagi kita mau ngingetin nih bahwa ini bukan, kita tidak mengasih rekomendasi, disclaimer on ya teman-teman, dan ini hanya untuk tujuan edukasi, dan teman-teman untuk selanjutnya bisa melakukan analisa di Stockbit juga. Nah untuk Koedi sendiri kok, mungkin pertanyaan terakhir, gimana kok atas tanggapannya, bener nggak bahwa banks yang di bawahnya Big Banks akan mengalami keuntungan juga nih, atau dapat tailwind bisa dibilang? Oke, sebenarnya saya setuju sih secara umum dengan yang disebutkan sama Mas Alfi. Terutama mungkin saya mau lebih komen mengenai BTPS gitu ya. Saya setuju juga bahwa segmen ini kan secara kategori kan memang ultramicro tuh bisa dibilang kategori yang paling rendah ya, dari sisi kelas pendapatan gitu kan. Nah sehingga ketika pemulihan, ketika inflasi menurun ini, recovery yang akan terjadi itu bisa cepat gitu di segmen ini, karena ketika inflasi tinggi itu segmen inilah yang paling terdampak gitu kan. Nah, kemudian kalau kita melakukan channel check juga tren yang sama juga terjadi gitu di Bank BRI gitu. Mereka juga menyebutkan bahwa segmen ini diharapkan recovery-nya cukup signifikan gitu. Baik dari sisi asset quality maupun dari sisi potensinya ke depan gitu kan. Jadi sehingga tampaknya tren ini tuh nggak cuma terjadi di satu bank aja. Sehingga kalau kita melakukan channel check tersebut, saya cukup confident sih dengan tesis bahwa pemulihan pada segmen ini tuh bisa cukup cepat gitu dalam beberapa waktu ke depan. Oke, thank you Koedi. Nah mungkin nih pertanyaan terakhir buat Mas Alfi sendiri. Berarti kalau disuruh pilih 3 sektor dan 3 saham nih kira-kira untuk sisa tahun 2023, kira-kira apa sih? Dan alasannya kenapa Mas? Media sama finance sih ya. Media sama finance. Paling nanti kalau sahamnya ya cari kira-kira yang belum disadari sama market akan pulih juga gitu ya. Karena biasanya ini kan sebenarnya biasanya tuh tailwind itu kena ke satu sektor. Ada satu tailwind yang bisa kena ke satu sektor. Nah, di sektor itu emiten mana yang belum disadarin gitu ya. Misal tadi kita ngomongin pemulihan konsumsi, media yang relate itu belum orang sadar gitu ya. Atau misalnya bank udah mulai recover, tapi ada nih bank yang ultramikro orang belum sadar, ini juga akan recover gitu. Paling itu sih. Oke, jadi emang strategi Mas Alfi itu lebih ke kita lihat tailwindnya di mana, dan nanti yang belum disadarin yang mana. Mungkin gitu kali ya. Yep. Nah teman-teman, mungkin itu sekian acara Stockbit Talk kali ini. Terima kasih. Dan sampai jumpa di acara Stockbit Talk selanjutnya.